Halo guys, jumpa lagi bersama gue Johan dan di depan gua ini ada paket isinya itu adalah Dark Arm Desktop baru dari Vio. Penasaran kayak apa? Opening dulu dong. Halo guys, jumpa lagi sama gue Johan dan ya kali ini gua kedapatan paket dan ini tuh isinya adalah Dark Arm Desktop baru dari Vio. Ya, Dark Arm Desktop, bukan Dark Arm Portable atau Dark Arm Dongle ya guys ya, tapi Dark Arm Desktop guys. So, tanpa basa-basi lagi langsung aja kita buka isinya ada apaan aja sih, langsung aja kita brewek guys. Dan ya ini seperti biasa, gue bakal ngasih unjuk dulu untuk namanya barangnya terlebih dahulu dan kita akan melakukan namanya unboxing juga guys ya. Jadi nggak usah khawatir, video ini itu akan melakukan namanya unboxing and first impression gitu bro ya. Nggak usah khawatir ya bro ya. So bakal gue skip pas langsung selesai bro. 1, 2, 3. Wih, selesai kan? Gila, cepet banget kan gue. Cuman hitungan detik. Dan ya, ini adalah barangnya Vio K11. Ini tuh sebenarnya adalah Dark Arm Desktop ya. Ya, jarang banget seorang Johan Os itu membahas namanya atau melakukan unboxing and first impression Dark Arm Desktop. Sangat-sangat jarang atau nggak pernah sama sekali guys ya. Dan ini adalah video pertama gua mengenai Dark Arm Desktop. So, jadi kalau misalnya ada salah-salah kata ataupun kekurangan, mohon dikoreksi ya guys ya. Dan ya, untuk boxnya awalnya itu kita, gue kira kecil ya guys ya. Ternyata lumayan agak sedang. Dan ya, ini kita dapat namanya di the boxnya ini ada tulisan Vio K11 dan ada tulisan high res tentunya nih high res tuh lo bisa lihat ya stiker high res bro. Sudah ada stiker high res. Ya, gue gak tahu kenapa karena orang tuh biasanya kalau nyari audio tuh harus ada stiker high-res ya rata-rata ya. Dan ada gambar dark armnya sendiri Vio K11 dan yang gue pilih adalah warna hitam ya guys ya. Di sampingnya ini ada tulisan ada tulisan Vio dan di sini juga ada tulisan Vio dan ada garansi Intiumnya guys ya. Ya, ini tuh dari Intium guys dan ini tuh dari namanya Vio-nya guys ya. Belakangnya ini ada stiker dari Intium guys ya, tentunya Intium itu adalah garansi resmi dari si Vio guys. Oke. Dan untuk belakangnya ini tuh minim informasi ya guys ya, karena hanya tulisan desktop dark and headphone amplifier aja, beratnya 407 gram dan ya nggak ada apa-apa lagi guys, seperti namanya dia pakai DAC apa atau segala macam. Sangat-sangat minim informasi karena lu bisa lihat aja nih ya sangat-sangat minim informasi sekali guys kalau kalian bisa lihat ya guys ya. Dan tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita unboxing. Let's go! Dan ya, kalian bisa lihat ya guys ya, di sini adalah tampilan depan dari si Vio K11-nya sendiri guys. Ya, seperti ini saja tulisan Vio K11 dan ada gambar dark arm-nya sendiri. Dan tanpa basa-basi langsung aja kita buka guys. 1, 2, 3. Udah langsung kebuka, keren banget kan gue. Dan ya kita langsung aja buka di sini itu seperti saja tuh kalau misalnya ya di sini ya kalian tinggal buka aja dusnya dan aduh susah juga ya dan keras. Nah seperti itu dan langsung aja kita tarik 1, 2, 3. Kok keras? Loh kok keras? Kok keras ya bro ya? Oke. Dan ini dia isinya. Dan lagi nggak ada apa-apa lagi kok kalian bisa lihat tuh ya, kosong, benar-benar kosong. Dan ya seperti ini saja untuk bagian dusnya. Dan di dalamnya ini adalah isiannya. Oke, ini ada, gua nggak tahu apa, kita belum buka dan kita langsung lihat barangnya. Vio K11 guys, cakep ya guys ya. Dan langsung coba kita brewek, kita buka-buka. Kita cium dulu. Emangnya kalau bawa barang baru tuh emang mantep guys. Dan lala, wow, gue kira ini kecil ya guys ya, ternyata tuh seukuran telapak tangan gue kalau kalian bisa lihat tuh ya tuh.
Dan ya di sini bener-bener cakep untuk build-nya, ini bener-bener metal abis, bener-bener wow sekali. Bawahnya ini ada rubber gitu ya guys ya. Dan di sini dia ada namanya screen-nya. Nanti akan kita bahas satu-satu terlebih dahulu. Kita taruh terus video ini untuk view-nya. Di dalam box yang awalnya di sini itu kita bakal dapat apa ya? Coba kita lihat dulu. Oke, nah. Oh, kita di sini hanya mendapat namanya quick start guide ya guys ya. Seperti itu saja ya, kita nggak usah inilah. Oke, nah ini kita masukin lagi. Kita taruh terlebih dahulu ya guys ya untuk ininya. Dan di dalamnya ini baru isiannya yang lumayan rada berat guys. Ya, rada berat. Di dalamnya ini kita bakal mendapat namanya kabel nih, kabel oke. USB A to USB C ya guys ya, kalau nggak bisa nih, aduh. Nah, oke, kita bakal mendapat namanya kabel USB A to USB C seperti ini, ya, tuh. Ya ini USB C, dan juga kita bakal dapat namanya silika gel. Gokil juga ya, ada silika gelnya juga loh guys, dan ada namanya converter 35 to 6,3 mm ya. Nanti bakal gue jelasin kenapa ada 63 mm-nya guys ya. Dan kita taruh terlebih dahulu lagi. Di sini kita bakal buka-buka terlebih dahulu isiannya guys. Dan di dalamnya lagi kita akan mendapat namanya, oh yeah, oke. Kita akan dapat namanya ininya nih. Yoi. Adaptornya guys ya, atau colokannya ya. Tentunya ini butuh listrik ya. Ini bukan portable guys. So, jadi sayang banget kalau kalian berharap ini portable. Ini bukan portable guys. Ya ini the desktop ya guys ya, seperti yang gue sudah bilang tadi. Makanya butuh namanya kepala kayak gini guys, tuh. Ya, nah seperti ini guys ya. Dia colokannya 3, dan ini yang versi Asia lah. Ya Indonesia segala macam gitu colokannya. Dan kita taruh terlebih dahulu lagi, dan di dalamnya lagi ya kita dapat namanya adaptornya guys, seperti ini ya, tuh. Ya, ini adapternya, adapter ya guys ya. Kita dapat namanya adapternya tentunya, dan pasti kita harus kayak colok laptop ya jatuhnya ya guys ya. Jadi kalau mau colok tuh harus diginin dulu. Nah, seperti itu, baru ntar dicolok ke listrik guys, seperti itu. Dan langsung kita taruh lagi. Dan lagi kita dapat namanya silika gel lagi. Keren juga ya, silika gelnya dapat 2 guys. Oke, nggak ada apa-apa lagi guys ya. Seperti itu saja untuk isian di box yang gedenya ini. Dan langsung aja kita taruh lagi. Oke, seperti ini tampilannya guys ya. Tidak banyak macam-macam guys, hanya ada namanya Vio K11 nya. Nah, Vio K11 nya 3,5 to 6,3 mm. Adaptor ya, adapter dan kepala listriknya seperti ini ya. Seperti ini udah kayak laptop, dan dapat namanya USB A to USB C guys. Seperti ini saja. Ya, kesannya memang kalau DAC-AM itu memang tidak macam-macam, dan ya untuk box the packaging, isiannya segala macam standar banget sih guys ya. Nggak bisa gue kasih banyak nilai, karena kalau ukuran DAC-AM desktop untuk isiannya ya memang seperti ini untuk standarnya guys. Untuk isiannya bisa gua kasih skor nilai packagingnya ini adalah 7/10 guys ya, karena ya standar, nggak ada yang sesuatu yang istimewanya banget ya. Karena kalau lo beli DAC-AM desktop lo udah pasti otomatis dapat namanya adapter ya, USB-C ya, karena ada ini juga converter 3,5 atau 6,3 ya, standar aja sih guys, seperti itu ya. Oke. Dan untuk packagingnya juga gua kesannya sih sayang ya guys ya, karena untuk box ini kurang ada namanya informasi segala macem ya. Dan ini juga nggak ada informasinya ya, seperti itu saja guys ya. Oke, kita bakal taruh terlebih dahulu lagi untuk bahan-bahannya guys. Oke, tanpa basa-basi langsung aja kita lihat untuk build quality dari si Vio K11 ini guys. Dan ya sembari gue bakal menjelaskan mengenai spesifikasi atau isian dari si Vio K11 ini guys. Vio K11 ini menggunakan namanya DAC ACS 43198, dan
Tentunya dia support untuk namanya jack 6,3 mm seperti ini nih, jack 6,3 dan jack balance 44 mm ya guys ya. Dan tentunya di sini ada namanya knobnya juga untuk mengatur volume dan dia ada namanya LED displaynya guys. Ini yang namanya adalah custom LCD ya, bukan LED ya, sorry ya guys ya. Dan untuk beratnya ini seperti yang sudah tadi 407 gram. Untuk powernya ini yang paling gua wah banget. Untuk powernya ini, untuk balance power outputnya dia bisa sampai 1400 mW guys. Gila banget. Gede banget untuk seukuran dark arm desktop dengan harga yang bakal gua kasih tahu ini bakal bikin kalian bakal kaget lah, serius ya. Dan ya, untuk spesifikasi singkatnya seperti itu saja dari si Vio K11 ya guys. Dan ya kita bakal lihat dulu untuk build quality-nya. Build quality dari Vio K11 ini saat pertama kali gue pegang ini benar-benar padat, kokoh dan juga metal abis guys nih kalau nih. Metal abis ya guys ya. Dia bukan plastik abal-abal atau metal abal-abal lah intinya guys ya. Ini bener-bener metal banget guys. Dan yang gue suka adalah dibentukannya dia ini tuh seukuran kotak doang, nggak macem-macem, nggak panjang, nggak apa, kotak tok kayak gini. Dan ya di depannya ini seperti yang sudah bilang dia ada namanya 6,3 mm dan 44 balance dan ada knob volume up, volume down dan juga ada namanya custom LCD display. Bawahnya ini dia ada namanya rubber atau karet biar tidak terlalu menyentuh namanya ground ya guys ya. Karena seperti yang kalian tahu kalau misalnya dark arm itu tidak boleh terlalu menyentuh namanya ground ya, karena nanti kalau ada namanya grounding guys, seperti itu. Dan ya di depannya ini ada tulisan Vio dan ya ini ada LED-nya guys, ini kayak lampu gitu nantinya. Dan di belakangnya ini ya seperti ini, dia ada namanya DC 12 volt dan juga USB in, USB-C tentunya. Dan ini juga ada namanya optical ya guys ya. Tentunya dia ada opticalnya juga, ada coaxial in out. Ya coaxial, kalian nggak salah lihat tuh, coaxial ya guys ya. Dan ini tutup pakai ginian biar lebih rapi aja. Dan ada namanya line out seperti ini guys. Ini bisa buat speaker gitu guys ya tuh ya. Seperti itu guys. Ya, dan ini campuran tulisannya pakai bahasa Cina loh kalau bisa lihat nih ya. Nah tuh. Ya. Nah, tuh tulisannya campuran ya, ada bahasa Inggris dan juga tulisan Cina. Belakang tadi yang sudah ada double-nya dan juga di sini tulisannya made in China, nggak ada macam-macam lagi. Samping kiri kanan tidak ada apa-apa. Dan ya untuk build quality dari si Vio K11 ini itu menurut gua cakep banget guys. Dan untuk build quality bisa bakal gua kasih skor nilai 8,5/10 guys, karena benar-benar kokoh, enak dan juga padat abis guys, seperti itu. Dan langsung aja kita bakal cobain mengenai first impression dari si Vio K11 ini. Let's go. Dan ya tanpa basa-basi langsung aja kita rakit atau kita pasang untuk si Vio K11 ini guys ya. Dan ya tentunya kita harus pakai namanya adapternya ini dan kita colok. Oke. Kita colok ke yang bagian DC 12 volt ya guys ya. Dan seperti itu. Dan ini ganggu gua ini, gue singkirin terlebih dahulu bentar. Nah, ini bakal gua colok ke namanya ini gua. Nah, seperti itu. Oke, wow. Dan langsung ada tulisan Vio seperti ini guys ya. Itu ada tulisan Vio-nya nih tuh. Ya kan, kalian bisa lihat ya tuh. Wow. Oke, fokus. Fokus guys. Nah, ini kayak gini lah guys ya. Tuh, nggak usah fokus nih. Ya intinya ya, tulisannya ini seperti kalian bisa lihat ya guys ya. Dan ini itu nyala guys, gila banget, keren banget ya. Ada tulisan Vio dan dia itu nyala warna biru seperti ini. Dan di sini tulisan 48K PCM point out ya guys ya, seperti itu ya. Dan ya kalau misalnya kalian punya 3,5 mm kalian tinggal masukin aja itu ke sini seperti itu ya. Tapi saat ini gue bakal ngetesnya itu pakai namanya headphone andalan gua, ya benar, headphone andalan gua si Sony MDR MV1 guys ya. Nah, ya langsung aja kita cobain di sini kita pakai. Dan untuk
Si Vio apa si Vio ini kan pakai 6,3 ya, jadi gua nggak usah pakai adapternya itu, jadi ini kan ada 6,3 nya langsung ya. Langsung aja kita colok seperti itu. Dan ya, dan untuk source-nya itu bakal gue pakai namanya si LG V60 guys ya. Bener ya, LG V60. Dan ya ini sebenarnya sih tinggal gue pakein kayak gini aja. Dan ini bagian C-nya itu tinggal colok ke sini aja cuy. Oke, seperti itu. Dan coba kita lihat untuk volumenya. Oke, ini ada, kita bisa pilih guys ya, ada coax, USB. Oh, sorry, ini tuh bisa dipilih guys ya. Kita bisa milih guys nih. Ya, nih sorry banget kalau misalkan kamera gua lagi goblok banget ya nih. Dan ya, kalau kalian bisa lihat di sini kita bisa atur ya guys ya. Kita bisa pakai namanya mode USB, mode optik atau mode ya seperti ini ya, hanya mode optik dan juga mode USB dan coax nih, ada coax juga tuh. Ada mode coax juga ya guys ya kalau kalian bisa nih. Sorry banget kalau misalkan nggak fokus guys. Dan ya ini kita pakai mode USB dan ini tuh bisa diputar-putar untuk jadi opsi pilihan dan tinggal kita tekan aja seperti ini, boom. Ya ini bisa kita tekan-tekan ya guys ya, dan ini bisa kita atur sebagai volume. Dan tentunya gue takutnya bakal besar, jadinya volume yang awalnya itu gue hanya 10 saja seperti ini guys ya. Dan gue memakai namanya si LG V60, jadi gue sangkutin ke sini. Dan ya langsung aja kita bakal dengerin untuk suara dari si Vio K11 nya guys ya. Karena gue sendiri tuh gue penasaran banget mengenai si Vio K11 nya ini, suaranya itu seperti apa guys. Dan ini bakal gue taruh sini aja biar enak tuh. Wis gila keren banget gue. Sekarang gue ada ginian ya cuy. Dan ya langsung aja kita coba dengerin, dan di sini gue bakal ngetes pakai beberapa genre lagu. Di sini kita 3 aja lah guys ya. Di sini bakal gue dengerin lagu untuk J-pop, EDM dan juga namanya rock guys. Seperti itu. Kita hanya 3 saja ya. Dan ya untuk lagu pertama gue bakal seperti biasa gue bakal dengerin namanya lagu dari Asayake no Starmine. Ya di sini langsung ketulis ya guys ya tuh. Di sini langsung ke detect kalau kita pakai aplikasi Vio-nya. Kalau kalian bisa lihat tuh ya. Langsung bisa ke detect guys. Keren habis ya. Ini langsung bisa ke detect, ada tulisan allow Vio Music to access Vio K11. So, jadi kalau lo yang punya Android ya, lo bisa pakai namanya OTG ya kan ya, atau C2C. Jadinya lo bisa pakai namanya DAC-nya ini guys. Dan langsung ke detect si Vio Music ya guys ya, dan langsung kita okein. Dan USB device connected. Oke, dan ya kita bakal dengerin untuk suaranya. Oke, ini kecil guys, dan langsung aja kita naikin. Oke, untuk suara dari volumenya ini kalau kita allowin, dia nggak bakal ngefek ya guys ya. Jadi volume itu diatur dari si DAC-nya sendiri guys ya. Oke. Dan ini volume 36 kurang banget untuk si suara gua. Wih, jatuh. Enam puluh lah ya. Oke, dan ya kita ulang lagi guys, karena gue baru tahu ternyata tuh dia licin guys. Nah. Oke. Dan ya di sini gue pakai namanya si LG V60 dan juga pakai Vio K11 ini colok langsung dan pakai namanya Vio Player Music. Jadinya volumenya itu tidak bisa diatur ya guys ya. Ya, volumenya itu nggak bisa diatur di HP, jadinya hanya bisa diatur dari namanya DAC-nya saja guys. Dan langsung aja kita dengerin 1, 2, 3. Oke guys, untuk lagu yang pertama kayak gue dengerin, dan kalau misalnya di sini tuh langsung ketahuan sampling dia punya guys yang 44K kayak gini. Dan ya volumenya gue agak 73 karena ya gue butuh agak power aja sih sebenarnya sih. Dan ya untuk suara dari si Vio K11 ini saat dengerin lagu J-pop, yang pertama kali gue impress itu adalah dia ini clean ya guys ya. Ya dia ini lebih ke tonalnya ini lebih ke arah natural kalau menurut gue pribadi. Dan untuk bagian dia punya high ini itu nggak terlalu terasa dicondongkan atau dilebihkan ya guys ya. Kesannya kayak saat gue pakai HP ataupun colok tuh high-nya tuh kayak hampir nggak ada perubahan guys. Bener-bener masih sama aja, mungkin ada tapi sedikit banget ya untuk bagian high-nya. Untuk mid-nya ini lebih ada namanya emosinya, ada lebih namanya soul-nya guys ya.
Low-nya ini sedikit agak berasa kalau di gua. Jadi lebih ada sedikit gebukannya guys. Dan ya seperti itu untuk lagu yang J-pop ya guys. Dan langsung aja coba kita bakal dengerin lagu yang EDM guys. Dan untuk lagu EDM ini gue bakal dengerin namanya lagu dari Lily Alan Walker guys ya. Dan ya langsung aja. Oke guys, untuk lagu EDM ini gue cukup agak ada impress ya guys ya. Dia punya low ini lebih ada nampolnya, lebih ada sisi deepnya sedikit ya. Karena lo tau sendiri untuk di gua ini si MDR MV1 ini untuk low-nya itu rada kurang. Tapi pas gue pakai si Vio K11 ini jadi lebih ada isinya dan lebih ada emosionalnya guys ya. Dan ya bakal langsung aja kita dengerin untuk genre lagu yang ketiga. Ini lagu rock dan gue pengen tahu dia punya teknikalitas itu cakep atau enggak guys ya. Dan ya seperti biasa untuk lagunya itu adalah lagu dari lagu Let Me Hear dari Fear and Loathing in Las Vegas. Langsung aja kita dengerin. Oke guys, untuk saat gue dengerin lagu Let Me Hear dari Fear and Loathing in Las Vegas, impresi pertama gue saat gue dengerin ini adalah wow, powernya ini gue suka banget deh. Power ya, bukan sekedar berisik tapi bener-bener ngasih power ke headphone gue, ke Sony MDR MV1. Dan yang paling gue suka, yang paling gue notice lagi adalah dia punya sisi low ini. Low-nya ini jadi lebih ada soul-nya atau lebih agak sedikit ada deep. Dia agak ngasih impact ke sisi low-nya guys ya. Tapi tidak berlebihan, tidak over. Ya mungkin kalau kita bisa implementasikan atau kita bisa kasih informasikan. Contohnya seperti ini, awalnya ini si bass dari si MDR MV1 ini 2 misalkan. Nah ini tuh jadi ada sedikit tapi nggak nyampe ke 3 lah. Jadi mungkin 2,5 lah ya. Jadi ada nambah tapi tidak terlalu agak signifikan atau menambah low-nya ini jadi lebih agak deep dan boomy banget jadi basket ya enggak. Ya. Dan untuk teknikalitasnya ini gua suka banget. Rapi, clean. Dan yang paling gue suka, imagingnya dia punya ini juga cukup bagus guys. Lagu Let Me Hear ini kalau kalian bisa dengerin ini lagunya kalau kita bisa lo bisa dengerin ya guys ya. Kalau nanti dengerin lo cek aja, cari aja. Kalau lo dengerin di chance atau source yang jelek, pasti dia punya tuh bakal berantakan atau numpuk. Ini nggak numpuk ya guys ya. Dia punya layering ini menurut gua dapat dipisahkan dengan cukup baik dan ya cukup oke. Walau tidak terlalu wah banget guys ya, seperti itu. Dan staggingnya ini kalau menurut gue pribadi sedikit rada naik atau sedikit rada luas, tapi tidak terlalu signifikan. Jadi kesannya kayak agak ngasih ruang akustik sedikit, tapi nggak yang wow banget gitu ya, nggak yang lebar banget. Midnya ini saat gue dengerin dia jadi lebih berasa ya guys ya, seperti itu. Dan langsung aja kita ke bagian kesimpulan. Let's go. Oke guys, untuk kesimpulan dari si Vio K11 ini, menurut gua source ini atau Dark Arm Desktop ini itu tuh menarik untuk kalian beli ya. Alasannya apa sih Bang Jo? Ya, alasannya yang pertama adalah build quality-nya yang mantap, powernya yang gila. Dan yang paling gue suka dia punya suara ini jernih dan juga clean ya guys ya. Dan langsung aja kita bakal scoring untuk persuaranya guys. Yang pertama adalah high-nya. Untuk high-nya ini jadi ada lebih isinya dan menurut gue jadi lebih rapi dan lebih cakep untuk teknisnya guys. High-nya ini bisa langsung gue kasih skor nilai 8/10. Untuk midnya ini menurut gua jadi condong ada lebih soulnya juga gue suka banget. Dia punya sisi itu jadi ada lebih keluar gitu guys ya. Dan untuk suara cewek pun tadi jadi lebih agak natural dibandingkan kalau kita dengerin ini ya suara cewek dan cowoknya ini kurang, timbrenya kurang ya guys ya. Tapi saat gue dengerin pakai si Vio K11 ini semuanya male atau female suara vokalnya itu dapat masuk sekali guys ya. Dan untuk midnya bisa langsung gue kasih nilai juga 8/10. Untuk low-nya yang paling gue cukup suka guys. Dia low-nya ini ngasih gue si MDR MV1 ini jadi lebih agak lebih sedikit agak panci dan juga sedikit agak lebih deep. Dan untuk low-nya ini bisa jadi agak lebih rapi, lebih halus, lebih smooth. Dan bisa langsung gue kasih skor nilai 8,5/10 guys.
Untuk tonalitasnya ini sebelumnya kan gue kasih tahu tonalitas dari si Vio K11 ini saat pertama gue dengerin dia netral dengan sedikit sentuhan warm ya guys ya. Bukan netral to warm banget tapi netral dengan sedikit agak sentuhan warmnya. Dan untuk namanya dia punya teknikalitas ini juga gue cukup suka. Dia punya teknikalitas separasi layering imagingnya ini dapat dipisahkan dengan cukup baik walaupun staggingnya tidak terlalu berubah secara signifikan sekali guys ya. Untuk teknikalitas bisa langsung gua kasih skor nilai ya 7,5/10 karena ya tidak terlalu wow banget tapi dapat dipisahkan dengan cukup oke lah. Ya, karena tidak terlalu rada signifikan ya guys ya kalau menurut gua guys seperti itu. Dan untuk harganya langsung aja kita bakal bahas mengenai harganya. Untuk harga dari si Vio K11 ini itu tuh dihargai dengan harga Rp2.250.000 doang loh. Ya, gua nggak bohong, DAC-ARM desktop harga 2 jutaan itu sudah cukup bagus. Ya, sebenarnya banyak sih untuk DAC-ARM desktop yang harganya itu 2 jutaan ya, seperti SMSL ataupun yang lain. Topping, nah seperti itu. Tapi menurut gua ini tuh menarik banget karena ya pertama dia ini bahan baru, kedua ada LED-nya seperti ini tuh. Ada lampu RGB, ini sebenarnya RGB sih, tapi ya gua nggak tahu cara ngaturnya. Dan ada juga namanya dia punya display guys seperti ini ya. Yang gue suka itu ada displaynya juga. Dia ada balance output 44, 63 dan juga dia punya volume knobnya ini juga bener-bener benar-benar akurat ya guys ya, nggak mental-mental tuh ya karena knobnya dia punya ini kokoh sekali dan gue cukup suka. Dan ya seperti yang bisa lihat nih di sini tuh dia kesannya metalnya bagus banget. Dan gue lupa ya kalau sebenarnya sih rubber fit ini tuh sebenarnya bisa juga jadi biar nggak goyang-goyang di meja sih, sebenarnya buat ngurangin grounding mungkin dan juga biar nggak geser-geser di meja sih, karena kan kalau lo nggak punya rubber gini kan suka geser-geser gitu ya. Nah ini salah satu fungsinya guys ya seperti itu. Dan ya seperti itu saja. Dan saat gue pakai ini si Vio K11 ini rada cukup hangat ya guys ya. Kalau kalian bisa pegang di sini ya gue juga merasakan dia rada cukup hangat. Padahal gue dengerin cuma 3 lagu tapi rasanya kayak cukup hangat. Tidak panas tapi rada cukup hangat seperti itu saja. Ya. Untuk harganya sudah gue sebutkan dan langsung apakah Vio K11 ini worth it banget untuk kita beli? Menurut gue worth it dengan catatan kalau lo punya chance yang memang butuh power rada besar. Contohnya headphone atau IEM yang memang susah diderek. Contohnya kayak si Avro Magic One itu adalah salah satu IEM single balance amateur tapi susah diderek loh guys, sumpah. Ya nggak bisa pakai HP tapi harus butuh namanya DAC-ARM. Tapi emangnya butuh banget ya DAC-ARM desktop ya untuk suatu IEM yang seperti itu. Menurut gua tergantung dari pilihan kalian ya guys ya. Ya kalau gua versi gua sendiri tergantung dari lo punya fleksibilitas dan pilihan lo guys. Bisa lo kalau lo diem di rumah terus, diem di namanya meja terus, banyak kan ya udah DAC-ARM desktop aja ya kayaknya. Tapi kalau lu orangnya suka pagi-pagi jalan-jalan segala macam ya butuhnya yang portable seperti itu. Dan kalau untuk headphone ini tuh masuk ya guys ya. Dan ya powernya ini cukup besar. Gue tadi volume nggak sampai full. Dia ini cukup besar untuk powernya. Gue cukup suka. Untuk suaranya ini menurut gue juga cukup bagus, nggak jelek dan bisa memberikan kesan yang wow saat pertama kali gue cobain guys. Seperti itu ya. Dan ya itu saja mengenai video unboxing and first impression mengenai Vio K11. So, bagi kalian yang suka dengan konten gua, jangan lupa untuk di like, comment, and subscribe dan see you next time. Dan sorry banget kalau misalkan gue masih ada salah kata mengenai pembahasan mengenai desktop karena gue ini baru pertama kali terjun ke dunia desktop audio. Sebelumnya itu gue cuma pakai headphone aja biasa. Tapi kalau untuk DAC-ARM desktop ini gue nggak pernah sama sekali. Tapi kalau udah dengerin sih udah pernah ya. Tapi kalau maksud gue kalau membahasnya ini gue belum pernah sama sekali guys ya. Jadi kalau misalnya ada salah kata gue mohon maaf banget. Dan oke, seperti itu saja dan sampai jumpa berikutnya. Bye bye.